Syafi'i ya. Karena Syafi'i ini kan satu mazhab yang betul-betul dalam mengambil keputusan itu sangat hati-hati betul. Maka dianjurkan oleh Imam Syafi'i berdiri. Ketika takbir Allahu Akbar, posisi berdiri. Ketika rukuk masih mampu rukuk, ya rukuk secara normal. Baru kemudian i'tidal sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. OTW sujud. Baru ketika bada i'tidal kita duduk. Kita duduk, kemudian posisi sujud agak membungkuk. Itu begitu. Nah, kalau misalkan kemudian untuk berdiri saja kita sulit, baru kita duduk di awal startnya itu. Kan ada kemudian pangapunten Bapak, barangkali kalau sudah 60 ke atas atau bahkan 70 ke atas, dengkul ini wayai ganti uli. Dan agama surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, dalam bab niat ini Bapak, kemudian pertanyaan fikih dalam bab niat. Ustaz, sebenarnya niat itu harus ada redaksi kalimatnya atau tidak Ustaz? Misalkan, Ustaz, saya sudah terbiasa sebelum sholat itu usolli fardhu. Misal, usolli fardhu subhi rak'atain ma'muman lillahi ta'ala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dimulai dari wudhu dulu ya mungkin ya. Bagaimana orang yang bertato itu wudhunya? Apakah dia sah atau bagaimana? Kemudian yang kedua, saya beberapa hari sering berpengalaman ada orang yang takbirnya panjang sekali. Allahu Akbar. Sebetulnya bagaimana sih tuntunannya yang benar bagaimana? Kemudian mungkin yang ketiga ya, terakhir ini masbuk ya, makmum masbuk. Kemudian ada yang menepuk setelah selesai deh, ada yang menepuk untuk mengikuti jadi makmumnya. Nah ini makmum yang ini apakah juga termasuk sholat berjamaah? Saya kira itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini bernilai dzikir insya Allah. Karena apa? Karena kita ingat Allah lah kemudian kita berangkat menuju Masjid Ukhuwah Islamiyah ini untuk kemudian mempelajari kitabullah yang kemudian kita klaim menjadi hudan lil muttaqin insyaallah. Baik, tempo hari kita sudah membahas mengenai unsur-unsur yang harus kita laksanakan di dalam sholat. Paling tidak ada 4 unsur. Yang pertama adalah rukun di dalam sholat, kemudian sunnah sholat, yang ketiga dari situ kemudian pertanyaannya, sebenarnya Masjidil Aqsa ini kiblat pertama atau kiblat kedua? Pertanyaannya, kiblat pertama atau kiblat kedua, Pak
Masjidil Aqsa ini? Kiblat kedua, Pak. Kenapa kok kiblat kedua? Begini sejarahnya, Bapak. Jadi Ka'bah ini dalam berbagai riwayat dan literatur dikatakan Ka'bah ini sudah ada sejak zaman azali. Bahkan ketika dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah kemudian lil malaikah memberikan informasi bahwa nanti aku akan membuat khalifah di muka bumi, itu sudah ada Ka'bah. Sudah ada Ka'bah, Pak. Nah, bahkan kemudian bukan tanpa alasan Nabi Adam alaihi salam beserta Siti Hawa itu kemudian dilandingkan, dipertemukan di area tanah haram itu tidak tanpa alasan. Di situ sudah ada Ka'bah. Jadi Ka'bah ini pada dasarnya kiblat manusia sejak pertama kali manusia diciptakan. Pada era berikutnya Adam, Idris, terus Nuh. Di era Nuh Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ujian dan cobaan kepada beliau berupa banjir bandang. Banjir bandang ini kemudian menyebabkan tersapunya Ka'bah. Pada generasi berikutnya di era Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun ulang, bukan membuat, membangun ulang Ka'bah yang pada saat itu tinggal pondasinya itu. Jadi dulu sejak zaman azali itu Ka'bah itu besarnya ya segitu. Ka'bahnya loh Pak ya, bukan masjidnya. Ka'bahnya ya segitu itu ukurannya. Dibangun kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim. Pasca membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim kemudian bermunajat kepada Allah. Telapak kakinya ini membekas, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ini kemudian disebut Maqam Ibrahim. Jadi yang dimaksud Maqam Ibrahim ini bekas telapak kaki, bukan tempat kuburannya Ibrahim, bukan. Baik, paham di situ? Terus sejarahnya Al-Aqsa bagaimana, Ustaz? Al-Aqsa ini kemudian ketika Nabi Nuh mendarat, artinya pasca banjir, ada salah satu keturunan Nabi Nuh yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke satu negeri yang disebut Kan'an. Negeri Kan'an ini yang kemudian saat ini kita sebut Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu terletak pada satu kawasan disebut Palestina. Dalam satu komplek Baitul Maqdis yang dibangun oleh keturunan Nabi Nuh ini, kompleks tersebut kemudian salah satunya ada bangunan yang disebut Masjidil Aqsa. Jadi kalau jenengan melihat gambar-gambar Palestina itu yang kemudian ada ada kubah emas yang besar itu bukan Masjidil Aqsa, Pak. Itu velodrome. Ya, Masjidil Aqsa itu di sebelah selatannya. Saya pernah ke sana sekali. Di sebelah selatannya ada bangunan kecil gitu disebut Masjidil Aqsa. Itu begitu, faktanya seperti itu. Karena ini kemudian dibangun bukan Masjidil Aqsa-nya nggih. Kawasan Baitul Maqdis ini, kawasan Al-Aqsa ini dibangun di era anak turunnya Nuh, itu bahkan diklaim 4 agama, Pak. Diperebutkan sejak zaman dulu. Maka kemudian perang di Palestina itu ya tidak akan selesai ila yaumil qiyamah. Baik, ini sejarah kiblat. Kemudian ada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Yahya ibni Khalad, dari Yahya bin Khalad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kalau ada redaksi qalan Nabi, ini berarti hadis qauli, hadis yang bersumber dari perkataan Rasul. Lil musii fi shalat idza aradta an tusalli tawaddo fa ahsin wudu'aka summa istaqbalil qiblah summa kabbir. Nabi SAW bersabda kepada seorang yang belum benar sholatnya, apabila engkau hendak sholat maka berwuduklah dengan baik, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbir. Jadi menghadap ke kiblat ini salah satu rukun sholat, kecuali dalam kondisi uzur. Kalau uzur misalkan jenengan naik kereta atau naik pesawat, ya tidak mungkin keretanya dihadapkan ke kiblat. Jenengan naik kereta ke arah Banyuwangi, ya jenengan yang kemudian memungkinkan menghadap ke kiblat itu menghadap sebaliknya mungkin. Itu pun tidak persis ke kiblat. Barangkali agak menceng sedikit, kalau ditarik garis lurus barangkali ke Old Trafford, Manchester United. Bukan ke Ka'bah. Nah, baik, itu dalam kondisi uzur. Baik, sampun. Ini yang pertama, singkat-singkat saja agar bisa cepat selesai. Menghadap kiblat, berdiri tegak lurus menghadap kiblat. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, berdiri tegak lurus. Maka menjadi penting bahwa salah satu rukun di dalam sholat itu adalah aqimu fis sholat, berdiri di dalam sholat. Dalam kondisi tidak uzur, kalau kita masih mampu berdiri, maka kita berdiri, Pak. Jadi begini, kadang-kadang orang menyalahpahami dan diambil entengnya saja. Misal kita berhalangan uzur, tidak mampu sujud atau tidak mampu bangkit dari sujud, maka kita memakai kursi, sholat dengan duduk. Baik, dalam mazhab Syafi'i, maka kemudian sholat dengan duduk ini lebih utama. Kalau kita masih berdiri, masih mampu berdiri, posisi awal ketika takbir kita berdiri. Ketika duduk niku nggih, tidak mampu sujud, tidak mampunya kan sujud. Maka posisi pertama itu versi Imam Syafi'i ya. Karena Syafi'i ini kan satu mazhab yang betul-betul dalam mengambil keputusan itu sangat hati-hati betul. Maka dianjurkan oleh Imam Syafi'i berdiri. Ketika takbir Allahu Akbar, posisi berdiri. Ketika rukuk masih mampu rukuk, ya rukuk secara normal. Baru kemudian i'tidal sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. OTW sujud. Baru ketika bada i'tidal kita duduk. Kita duduk, kemudian posisi sujud agak membungkuk. Itu begitu. Nah, kalau misalkan kemudian untuk berdiri saja kita sulit, baru kita duduk di awal startnya itu. Kan ada kemudian, pangapunten Bapak, barangkali kalau sudah 60 ke atas atau bahkan 70 ke atas, dengkul ini wayai ganti uli. Mungkin nggih. Akhirnya untuk berdiri rukuk sujud sholat kita tidak bisa sempurna. Maka dengan teknis duduk. Tidak apa-apa. Wong udurnya apa? Penyakit. Baik. Tapi kita utamakan kalau masih mampu berdiri, kita tetap berdiri. Baik.
Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 238, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini perintah berdiri di dalam salat. Ada lagi hadis Imam Bukhari an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altun nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Dari Imran ibnu Husain berkata, saya mempunyai penyakit wasir Rasul. Nah, lalu saya bertanya kepada Rasul tentang sholat. Beliau menjawab, sholatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak bisa berdiri, boleh duduk. Jika engkau tidak bisa duduk, maka berbaring di atas lambung. Berbaring itu posisi duduk sambil layah-layahnya terlalu Pak. Itu berbaring. Ya. Nah ini Rasul mengatakan seperti itu. Maka ini menggunakan kata fa'illam tastati. Apabila engkau tidak memungkinkan, apabila kamu tidak bisa. Kalau masih bisa, ya berdiri. Ketika sujud tidak bisa, boleh duduk. Baik, maka kita harus hati-hati betul dalam melaksanakan rukun salat. Baik. Pun. Sekarang kemudian bab niat. Nah ini bab niat. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, dalam bab niat ini Bapak, kemudian pertanyaan fikih dalam bab niat. Ustaz, sebenarnya niat itu harus ada redaksi kalimatnya atau tidak Ustaz? Misalkan, Ustaz, saya sudah terbiasa sebelum sholat itu usolli fardhu. Misal, usolli fardhu subhi rak'atain ma'muman lillahi ta'ala. Baik. Niat itu kemudian redaksi tersebut hanya berfungsi untuk memantapkan niat. Redaksi tersebut muncul pada era ulama Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i loh ya. Ulama Syafi'i itu artinya ulama pengikut faham Syafi'i. Apakah tidak boleh Ustaz kita membaca itu? Boleh, tidak apa-apa. Sudah terbiasa itu, silahkan lanjutkan. Ustaz, saya memilih untuk tidak ada redaksi Ustaz. Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu sudah madep mantap marang Gusti Allah. Karena sejatinya niat itu secara konsep ini ya, bukan secara fikih ya. Beda lagi urusan fikih itu urusan teknis. Secara konseptual ada satu hadis Rasul, mafatihus salat huwa al-wudu, taqdimuha bi takbir wa tahliluha bi taslim. Kuncinya salat adalah wudu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka sejak jenengan wudu sudah berniat untuk salat. Bahkan wudu ini oleh ulama madzhabul arbi'ah itu dibagi menjadi 3 fungsi wudu ini, niat wudu ini. Ada wudu untuk berniat untuk membersihkan hadas dan najis. Misal jenengan baru kentut, membersihkan hadas, atau jenengan dari sawah kemudian ngicai kotoran sapi kena najis,
kemudian wudu membersihkan najis. Bahkan wudu jenengan ini kemudian diniatkan untuk membersihkan najis. Atau fungsi yang kedua wudu meredahkan amarah. Begitu ada satu hal asbab yang menyebabkan jenengan mau memuncak amarahnya, wudu. Maka wudu jenengan ini diniatkan untuk meredahkan amarah. Yang ketiga kemudian yang paling esensi adalah jenengan wudu ini sudah niat untuk sholat. Artinya kemudian dia berangkat dari rumah, misal kalau wudu di rumah, berangkat ke masjid ukhuwah Islamnya, ya pasti niatnya sholat. Tidak ada kemudian misalkan, wah jenengan misal naudzubillah min dzalik, misalkan mau main biliar, cek menang rek tak wudu sik. Tidak ada begitu. Maka wudu itu ya ini tiga ini. Sejak akan wudu, niat sholat ini sudah tertata. Sudah tertata. Maka ketika takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Wah, ini sudah di sini dan di sini itu sudah koneksinya sudah terkoneksi dengan Lauhil Mahfudz sudah. Bahasanya Sunan Kalijaga, madep mantep marang Gusti Allah. Sudah tidak mikir macam-macam. Pangapunten sangat kebiasaan kita ini kadang-kadang, nah ini kebiasaan kita kadang-kadang ini salah satu syarat sholat khusyuk menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu syarat sholat itu kita menjadi khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, ketika takbiratul ihram itu kita sudah tidak ingat apa-apa kecuali Gusti Allah. Problem kita ini Bapak, kita ini kan manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, wajarlah, ma'fu insyaallah. Ketika takbir, aduh besok wayahe nyicil motor, kurung gajian. Ketika takbir Allahu Akbar, besok gajian rek, nanti beli ini. Atau yang sering ibu-ibu itu kadang-kadang Allahu Akbar, aduh godok banyu gurung tak pateni mau di rumah. Allahu Akbar, hujan grotok terus, waduh jemuran ini tadi. Itu begitu seringkali kita, kebiasaan kita itu. Nah, maka tester pertama sholat kita ini khusyuk atau tidak ini adalah niat. Nah, ada solusi pada ulama Syafi'iyah untuk mengukuhkan niat ini. Solusinya ada redaksinya, usolli fardhu dan berbagai macam lain-lain. Ini bacaan redaksi niat dibaca sebelum takbir. Artinya kalau sebelum takbir berarti di luar rukun sholat. Kalau bukan rukun sholat dibaca monggo, tidak dibaca nggih tidak apa. Tidak akan jadi problem. Problemnya itu kemudian diklaim yang baca usolli lebih benar daripada yang tidak. Itu biasanya begitu. Memang ada problem fikihnya Pak tentang bacaan tersebut. Ini mungkin belum terfikir oleh ulama-ulama terdahulu. Problem fikihnya apa? Misal bacaan niat, usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jamaatan nggih makmuman. Niatnya jenengan menjadi makmum. Kok ternyata jenengan ini sholatnya saking rajinnya ke masjid ukhuwah Islamnya, sholat di belakang imam persis ben oleh unta.
Ternyata ketika imamnya sujud, kentut Pak. Siapa yang wajib menggantikan imam ini? Paling berhak dan paling wajib ini orang di belakang imam. Baik, majulah jenengan menggantikan imam. Pertanyaannya, Pak, jenengan tadi niatnya jadi makmum, bukan jadi imam. Makmuman lillahi ta'ala. Solusinya bagaimana? Apakah dibaca lagi niat ulang menjadi imaman lillahi ta'ala? Andai kata dibaca ulang imaman lillahi ta'ala, misal pertanyaan fikihnya, ini pertanyaan fikih. Fikih kan urusan jelimet ya. Pertanyaan fikihnya, loh, kan niat itu kan dibaca sebelum sholat. Lah itu sudah sujud berarti di tengah-tengah sholat. Problem enggak itu? Problem. Bagaimana? Ya solusinya kalau kita baca usolli fardhu, maka jangan deket-deket imam. Podo oleh untoy ya sebelah pojok sana lah. Jangan di belakang imam. Ini solusi guyon ya Pak ya. Solusi guyon, jangan diseriusi. Bagaimana Ustadz? Ya sebenarnya tidak ada problem. Jenengan maju kemudian menggantikan imam, terus langsung sholat ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena bacaan tadi itu bukan rukun sholat. Karena bukan rukun sholat, ya tidak ada problem. Begitu. Kadang-kadang pikiran kita ini terjebak terlalu fikih, kadang-kadang terlalu teknis, kemudian meruntuhkan esensi sholat. Waduh, nanti saya khawatir tidak diterima oleh Allah niat saya makmum, kemudian jadi imam. Urusan diterima dan tidak diterima kan bukan urusan manusia, urusan Allah. Nah, kita sholat saja sudah luar biasa daripada tidak sholat. Nah, sambun. Itu tadi bab niat. Wah, luar biasa, cepat sekali gitu. Baik. Nah ini yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Nah, tadi surah Al-Baqarah, surah Al-Mu'minun ayat 2. Alladzihum fi salatihim khashi'un. Nah, ada hadis riwayat Imam Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama' fanazalat alladzina hum fi salatihim khashi'un fataqta'a ra'sahu. Jadi Abu Hurairah ini sedang sholat bersama Rasul. Ketika sholat bersama Rasul, Rasul itu di awal takbir menengadah ke atas. Terus kemudian menundukkan kepala beliau. Fataqta'a ra'sahu. Nah ini kan tafsir Quran bil hadis. Kemudian ini kita masuk sedikit ilmu hadis ya. Ada lagi hadis riwayat Muslim. An Jabir ibni Samurah, dari Jabir bin Samurah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qauli atau hadis fi'li? Ada kalimat qolanya tadi loh. Qauli karena bersumber dari perkataan. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalat au la tarji'u ilaihim. Nah, ini ancamannya Rasul ini justru. Rasulullah bersabda, hendaklah beberapa kaum menghentikan pandangannya ke langit
dalam sholat. Jadi layan tahiyanna, dilarang untuk menengadah ke langit. Jelas nggih? Larangannya jelas sekali. Tidak boleh dangak, kata Rasul. Atau janganlah kamu kembali kepada mereka, atau kamu jangan kembali untuk menengadah ke langit. Baik, sampun. Hadis yang di atas yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ini tadi hadis qauli atau fi'li? Fi'li. Artinya Abu Hurairah menceritakan ketika dia sholat bersama Rasul, melihat Rasul. Melihat ini fi'li. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini fi'li atau qauli? Qauli. Karena si Jabir ibnu Samurah tadi ini mendengar ucapan atau perkataan Rasul langsung. Baik, kita belajar sedikit ilmu hadis dan istinbat hukum. Wah, ini 2 semester, Pak. Hadis fi'li dan qauli. Di dalam ilmu hadis seharusnya ratingnya itu lebih diutamakan hadis qauli. Hadis perbuatan. Enggak, hadis qauli, hadis perkataan. Sumbernya dari perkataan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hadis riwayat Muslim yang qauli ini. Secara awam, kalau kita orang awam, kita kan pasti menilai lebih kuat mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan Imam Muslim. Pertanyaannya saya begitu. Lebih kuat mana, Pak? Ya jelas lebih kuat Imam Muslim, kesahihan hadisnya. Baik, yang kedua. Ini ilmu hadis, Pak, agak bingung tapi benar-benar ngaji ini. Yang ketiga, ternyata hadis ini sama-sama sahih. Baik yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang sumbernya dari perbuatan Rasul, amalan Rasul, maupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari perkataan Rasul, ini sama-sama sahih. Bagaimana meneliti dan menelaah ketika ada 2 hadis yang sahih? Ambil mana yang paling rajih? Kalau di Nahdlatul Ulama ada proses yang namanya istinbat hukum. Kalau di Muhammadiyah ada proses yang namanya tarjih. Nah, itu begitu. Sama, namanya saja yang berbeda. Dalam mengambil keputusan hukum ini, di antara hadis yang sahih ada hadis yang lebih kuat. Dalam kasus menundukkan kepala ke tempat sujud ini, justru ternyata yang lebih kuat adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dicatat oleh Imam Hakim. Yang dicatat oleh Imam Muslim ini sumbernya dari Jabir bin Samurah. Secara rijalul hadis ada ilmu lagi yang namanya rijalul hadis. Orang yang meriwayatkan hadis. Ini juga dinilai, Pak, wah luar biasa jelimetnya ilmu hadis itu. Antara Abu Hurairah dengan Jabir ibnu Samurah, ya jelas lebih kuat Abu Hurairah. Matan yang dikeluarkan atau hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah lebih rajih ketimbang Jabir bin Samurah. Maka hadis yang lebih utama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, karena Abu Hurairah saat itu mengalami langsung perubahan sholat Rasul dari dangak terus nunduk. Itu begitu cara istinbat hukum dan cara tarjih. Maka dalam ulumul hadis lebih kuat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wah, ini
mata kuliah hadis S2, Pak. Nah, baik. Begitu ya. Pertanyaan fikih berikutnya, Ustaz. Memandang ke tempat sujud ini kan kemudian menjadi rukun nih. Nggih. Kan salah satu gerakan salat. Apakah kita harus selalu memandang ke tempat sujud? Pertanyaan nakalnya begini, Pak. Kalau merem gimana, Ustaz? Kadang-kadang kan kita menghayati bacaan imam itu saking enaknya bacaan imam, terus kita merem. Merem itu kan tidak memandang, Ustaz. Sah tidak sholat kita? Itu kan pertanyaan nakal secara fikih. Atau kemudian ada pertanyaan lain. Sebelum jenengan tanya, saya tanya dulu ini. Misalkan ketika ruku, Ustaz. Ketika ruku itu seringkali saya memandang ke kaki, Ustaz. Bukan ke tempat sujud. Oke. Kalau memandang ke tempat sujud kan kemudian justru agak dongak sedikit, berlawanan dan bertentangan dengan kemudian perkataan Rasul itu kalau posisi ruku itu kan harus sejajar itu antara kepala dengan punggung. Dengan punggung itu harus sejajar. Nek kemudian kita melihat tempat sujud kan agak dangak, otomatis kepala kita tidak sejajar. Nah, ini pertanyaan fikih. Dulu itu ulama itu sampai sebegitunya memikirkan itu soal fikih. Baik. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu kalau kita berpikir terlalu fikih ya, maka teknis yang kita pikirkan. Padahal esensinya adalah fato'a ra'sahu. Kalimat hadisnya tadi loh. Karena idza shalla rafa'a basarahu ila sama' fanazalat alladzina hum fi salatihim khashi'un fato'a ra'sahu. Ingat, satu, menundukkan kepala. Satu, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Yang kedua, larangannya apa? La yantahiyanna aqwamul yarfa'una absarahum ila sama. Apa yang dilarang? Mendongakkan kepala. Perintahnya itu menundukkan kepala, kemudian larangannya mendongakkan kepala. Baik. Jenengan ketika ruku memandang kaki, dongak atau menunduk? Nunduk. Baik. Kemudian definisi tempat sujud. Kita harus definisikan ulang tempat sujud ini sebenarnya apa? Karena kemudian Rasul mengatakan bahwa kullu makanin fil ardi masajid. Setiap hamparan bumi ini adalah tempat sujud. Masjidun artinya tempat sujud. Artinya apa? Ya, jangan diukur betul-betul teknis. Kalau seperti saya ini tingginya 181 cm misal. Ukuran Indonesia kan sudah gede dukur ya, Pak. Itu mungkin tempat sujud saya agak ke sana. Yang mungkin 150, 160 mungkin agak ke sini. Artinya apa? Definisi tempat sujud adalah di bawah, bukan persis pada satu titik. Repot nanti kalau diukur tempat sujud harus sekian senti, tidak ada. Maka sah-sah saja ketika kita rukuk memandang ke kaki, memandang ke tengah, artinya kita tidak mendongakkan kepala, tidak menentang larangan, tetap menjalankan perintah fato'a ra'sahu. Baik, ini kompleks sekali ini membahas ini tadi. Kita bahas sisi hadisnya, kita bahas sisi ilmunya. Nah, ini kita bahas sisi fikihnya. Baik, itu tadi seputar tempat sujud. Sudah 5:30 nggih, Pak. Baik. Dereng nggih.
Baik, saya lanjutkan. Yang keempat, melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itu insya Allah sudah mafhum mukhalafah lah. Idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Maka jika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Takbir itu maksudnya adalah Allahu Akbar. Insya Allah tidak ada perdebatan ulama tentang takbir ini. Perdebatan berikutnya adalah bersendekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal ibnu Sa'id an Sahli ibni Sa'din qala kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajulu yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dari Sahal ibnu Sa'id diriwayatkan bahwa ia berkata, orang-orang diperintahkan oleh Rasul agar masing-masing meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri di dalam sholat. Baik, hasta itu pergelangan. Jadi ketika jenengan pasca takbir kemudian sendakep, tangan kanan diletakkan di hasta tangan kiri. Begini prakteknya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbara wa safa hammamun hiyalul udunaihi summa tahafa bi saubihi summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Yadahul yumna 'alal yusra. Jadi yang disebut yadun di dalam bahasa Arab itu adalah dari mulai pergelangan sampai pucuk jari, ujung jari. Jadi Rasul meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi yang dipegang punggung tangan. Dalil kedua. Ada 4 macam. Oke, saya tidak bacakan satu-satu, hadisnya panjang-panjang ya. Saya singkat saja. Yang pertama, pegang di sini. Begini. Oke, gini. Terus yang kedua, hastanya, pergelangan. Kemudian yang ketiga, sininya. Napa niki? Nggih, tangan ya sini. 1, 2, 3. Tidak ada dalil begini, Pak. Kalau begini nih AC-nya kegeden, katuan. Baik ya. Untuk bersendakap itu 3 dalilnya. 1, 2, 3. Baik, pun. Dengan hadis sahih semuanya. Jadi jenengan boleh silahkan praktekkan, pilih salah satu. Untuk kemudian posisi meletakkan tangan di atas dadanya ada berbagai macam. Di atas dada persis, okay. Kemudian diafragma ini, baik. Kemudian di atas perut, kemudian turun di bawah perut sedikit. 1, 2, 3, 4. Baik. Semua dalilnya sahih. Jenengan boleh pilih salah satu. Ustaz, saya kok yo ketoke ndak adil Ustaz, ndak dipakai semua. Saya mau pakai semua Ustaz. Repot. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Waduh, repot Pak. Ya pilih salah satu.
Bahkan di dalam mazhab Maliki ada yang tidak sedekah. Itu jenengan kalau umroh kan atau haji kan sering di Masjidil Haram itu Allahu Akbar, posisi siap gerak, tidak sedekah. Dalilnya apa? Sahih versi mazhab Maliki. Baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, saya pernah jelaskan juga, fawadu'a kaffal yamin alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi kemudian jenengan cari hadis dari imam manapun, kalau hadis tangan kiri di atas tangan kiri di atas tangan kanan, saya pastikan tidak ada hadis itu. Karena hadis bersendekap ini yang tangan kanan di atas tangan kiri ini salah satu hadis yang tipikalnya satu dalil satu contoh. Rasul hanya pernah menyentuhkan tangan kanan di atas tangan kiri. Faurian kata Rasul, langsung tanpa jeda. Repotnya kita ini kadang-kadang terlalu kreatif. Ono sing diputer nggih, ono sing takbir 3 kali ngoten ya. Kemudian ada yang kemudian takbir ngempit agak ke kanan lah dan lain sebagainya. Tidak, itu tidak ada dalil yang sahih. Baik, itu perlu diperhatikan. Maka faurian, langsung ya sudah, ketika takbir Allahu Akbar ya sudah madep mantap barang Gusti Allah, takbir ya takbir saja, tidak perlu ada jedanya, harus diputer lah, kemudian harus 3 kali takbir Allah, gak situ, Allah, gak situ. Begitu takbir yang ketiga naik 9 oktav kayak Maria Carey begitu. Allahu Akbar. Itu tidak ada dalilnya. Ya sudah, takbir biasa saja Rasul itu, tidak berlebih-lebihan. Baik, itu kemudian soal takbir. Barangkali sampai di sini sudah tip nih Pak ya tadi. Saya takut yang di belakang teriak sampun. Dari sini dulu keterangan saya sudah banyak sekali tadi ya. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Niko yang di dalam masuk mawon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dimulai dari wudhu dulu ya mungkin ya. Bagaimana orang yang bertato itu wudhunya? Apakah dia sah atau bagaimana? Kemudian yang kedua, saya beberapa hari sering berpengalaman ada orang yang takbirnya panjang sekali. Allahu Akbar. Sebetulnya bagaimana sih tuntunannya yang benar bagaimana? Kemudian mungkin yang ketiga ya, terakhir ini masbuk ya, makmum masbuk. Kemudian ada yang menepuk setelah selesai deh, ada yang menepuk untuk mengikuti jadi makmumnya. Nah ini makmum yang ini apakah juga termasuk sholat berjamaah? Saya kira itu. Terima kasih. Baik, yang pertama, bagaimana orang yang bertato itu berwudu? Apa wudunya sah atau tidak? Baik, sahnya wudu gimana? Syarat sah wudu itu 1, menggunakan ma'un tohir mutohar, artinya air yang suci mensucikan. Artinya air suci mensucikan itu adalah air putih yang tidak berubah warna dan tidak berbau. Ada lagi air teh atau air kopi ya juga air suci, tapi tidak untuk mensucikan. Jenengan kalau wudhu pakai teh atau pakai kopi, wah luar biasa sedapnya Pak. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, melaksanakan seluruh rukun wudhu.
mulai dari berkumur dan sampai mencuci kaki itu dilaksanakan terbasuh semua dengan sempurna. Syarat yang ketiga, mukhlishan lillahi ta'ala, niat ikhlas berwudu karena Allah. Baik, itu syarat sah. Pertanyaannya, bertato dan tidak bertato, sah atau tidak sholatnya? Sah atau tidak wudunya? Kalau kemudian melaksanakan syarat sah, jawaban fikihnya adalah sah. Jawaban fikih. Baik. Soal tato kemudian diterima sholatnya atau tidak, bagaimana dan lain sebagainya. Baik. Karena memang pangapunten, itu tato ini kan urusan fikih. Bahkan ada beberapa riwayat Rasul yang kemudian kalau kita tatoan itu tidak diterima sholatnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian kalau sudah terlanjur tatoan, ya segera dihapus. Kemudian bagaimana status sholatnya secara fikih? Mungkin tidak sah secara fikih, tapi urusan diterima dan tidak itu urusan Allah. Ya, hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa menjustifikasi, tidak bisa. Itu hubungan hablum minallah itu tidak ada tabir, itu sudah urusannya hamba dengan Allah. Secara fikih jawabannya sholatnya menjadi tidak sah. Karena ada beberapa riwayat yang menyatakan orang-orang yang merubah bentuk kemudian dan lain sebagainya itu salah satu konsekuensinya adalah tidak sah sholatnya. Baik, itu jawaban fikihnya. Kalau diterima dan tidak, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, saya ini adalah dulu penggemar tato, kemudian bertobat, kemudian saya sholat, kemudian harus dilaser semua. Wong saya itu tatonya full badan, full body, Ustadz. Itu saya tidak punya kulit nanti akhirnya. Nah, itu kan kemudian lebih manfaat untuk tidak dilukai, tetap sholat barangkali ya sedikit demi sedikit sambil dihapus. Nah, itu kan ada dakwah bil hal namanya. Nah, baik, itu solusi saja sebenarnya. Tapi kalau secara fikih sah dan tidak barangkali menjadi tidak sah. Jelas kalau soal fikih nggih. Soal diterima dan tidak bukan urusan manusia. Baik. Itu soal tato. Kemudian yang kedua soal oke. Di dalam semua hadis itu kemudian redaksinya adalah fakabbir. Lalu bertakbirlah. Tidak ada kemudian takbir panjang dan takbir pendek. Baik, secara fikih mau jenengan takbir panjang atau tidak itu tidak ada problem. Yang jadi problem itu adalah ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah itu kan perintahnya adalah ittiba'i imam. Jenengan terlalu panjang takbir, satu, barangkali mengganggu konsentrasi jamaah yang lainnya. Kemudian imam sudah baca Al-Fatihah, jenengan masih wah. Maka tidak ittiba imam secara teknis fikih. Baik. Kalau jenengan kemudian ketika sholat munfarid itu artinya sholat sendiri, silahkan. Bahkan sujudnya lama gak tangi-tangi yo, tidak ada masalah wong sholat munfarid. Sedangkan ketika sholat berjamaah ada satu esensi dalam berjamaah adalah ittiba imam. Ittiba imam ini kemudian mengakomodir kepentingan bersama. Baik, maka minimalisir takbirnya, jangan panjang secara fikih. Soal sah dan tidak tetap sah.
Cuman problemnya adalah tidak maslahat mengganggu yang lain. Baik. Yang terakhir, apa tadi Pak? Masuk. Yang masuk. Kemudian ada yang menepuk ingin menjadi makmum. Ini sholatnya apakah termasuk juga yang mau yang ikuti yang masukkan itu apakah bernilai jamaah? Ya, baik. Ya tetap bernilai jamaah Pak. Wong itu disebut berjamaah. Problemnya pertanyaan berikutnya, apakah sempurna sholatnya? Salah satu udzur di dalam sholat yakni masbuk. Masbuknya makmum ini disebut udzur. Ketika udzur di dalam sholat, maka ada diskonnya Pak, makfu alaih. Udzur ini kemudian menyebabkan tidak sempurnanya sholat kita. Urusan sempurna dan tidak sempurna berbeda dengan sah dan tidak. Itu begitu. Misal kita sholat dengan duduk, sempurna tidak sholat kita? Tidak sempurna. Wong sempurnanya sholat itu berdiri, rukuk, sujud. Apakah sah sholat kita? Ya tetap sah. Kita masbuk, sempurna tidak jamaah kita? Tidak. Apakah tetap sah jamaah kita? Tetap sah. Baik, begitu nggih? Sudah, monggo Pak, silakan. Jadi disebutkan di Al-Baqarah 144 berdiri selama ini adalah kecelakaan. Saya berdiri itu ngejer, sehingga saya takbiratul ihram dengan duduk sama-sama istri juga. Jadi mohon penjelasannya. Baik. Saya sejak takbir itu posisi duduk Ustaz. Maka tadi kan Rasul kemudian mana tadi dalilnya tadi? Faqala sholli qa'iman fa illam tastati qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Tidak mampunya kita sholat dengan berdiri itu adalah salah satu udzur yang disebabkan sakit. Sakitnya jenengan karena kecelakaan. Ustaz, bagaimana saya takbirnya sudah, saya itu berdiri itu ngejer lah Ustaz. Ya sudah, fasolli qa'idan, dengan duduk. Start duduk dan start berdiri, itu kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita masih mampu berdiri maka utamakan berdiri. Kalau tidak mampu ya sudah, faqaidan, duduk. Bahkan fa'ilam tastati fa'ala janbin, dengan berbaring, rebahan. Loh ini loh. Maka kemudian Allah itu urusan sholat saja sangat mudah. Biasanya itu yang bikin ruwet wonge dhewe karena terlalu berpikir teknis. Kalau sudah terlalu berpikir teknis, yang muncul adalah klaim kebenaran pribadi masing-masing. Kalau sudah muncul klaim kebenaran, munculnya justifikasi. Justifikasi ini kebenaran sendiri dibawa ke publik. Nah itu tidak boleh. Urusan kebenaran kita dibawa di muka umum, itu jadi problem. Wah, tidak sah sholatmu. Sapa kowe? Panitia swarga ta? Begitu. Nggih Pak, nggih? Baik. Tuh. Kita cukupkan atau ada pertanyaan lagi? Cukup nggih? Baik, alhamdulillah. Bulan depan apa masih ada atau libur? Nggih, baik. Enggak, kalau misalkan masih ada, kita cut off dulu urusan sholat, kita persiapan untuk puasa. Jadi keterangannya perihal puasa. Tapi kalau tidak ya sudah berhenti di sini, disambung nanti pasca Idul Fitri. Baik.
Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan mampu kita laksanakan dan kita praktekkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Nasrul minallahi fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.